Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Paulus Kulobora, kelas B, semester 7 reguler sore. Di sini saya akan membahas mengenai tugas review buku yang ke-15 dengan mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial dengan tema masalah keamanan internasional. Masalah etnis biasanya terjadi di dalam negara bagian, tetapi hanya sedikit konflik. Ini tetap terkurung dalam batas-batas negara untuk waktu yang lama. Sebagai etnis konflik meluas dan menjadi internasional, itu menimbulkan ancaman keamanan nasional dan ketertiban dunia. Karenanya, komunitas internasional tidak bisa tetap cuek dan tidak aktif saat dihadapkan dengan wabah etnis konflik. Meskipun menangani secara efektif ancaman ini tidaklah mudah dan juga tidak mudah. Tapi apa jenis ancaman terhadap keamanan internasional dan keterlibatan dunia yang disebabkan oleh konflik etnis? Dalam bab ini kami memperdapat bahwa permulaan kekerasan konflik menimbulkan 4 ancaman berbeda terhadap keamanan dan ketertiban internasional. Itu pertama adalah ancaman darurat kemanusiaan yang kompleks dengan tingkat penderitaan yang tak terbayangkan bagi penduduk sipil yang terjebak dalam baku tembak konflik. Jika tidak ditangani dengan cepat dan tegas, pasti mengarah ke perpindahan penduduk besar-besaran, pelanggaran HAM berat dan masa korban sipil. Mereka juga menghasilkan pengungsi, menyebarkan penyakit, dan mematikan infeksi, dan sangat memperbesar tantangan pembangunan baik menghasilkan pengungsi dan di negara bagian penerima pengungsi. Ancaman kedua dari konflik etnis adalah penciptaan sisi sosial, politik, dan ekonomi yang negatif efek yang mungkin menyebabkan negara yang mengalami konflik menurun licin lereng menuju kegagalan negara dan bahkan keruntuhan negara. Status gagal dan diciutkan dapat dengan cepat menjadi risiko keamanan internasional, tidak hanya karena tahan darurat kemanusiaan kompleks yang telah diciptakan oleh konflik, tetapi juga karena mereka menyediakan tempat perlindungan yang sempurna bagi para pemberontak, panglima perang, teroris, pengedar narkoba, senjata barang selundupan, dan orang sombong, klers, dan geng kriminal lainnya. Status seperti ini kemudian bisa menjadi landasan peluncuran untuk kegiatan teroris dan kriminal dalam skala global. Ancaman ketiga bagi interna keamanan dan ketertiban nasional terjadi ketika negara yang terkena perang saudara menjadi sasaran intervensi partisan dan intervensi balasan oleh negara lain, bersedia memanfaatkan kewenangan pemerintah pusat yang lemah atau tidak ada dan populasi terpolarisasi untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Intervensi kontra, intervensi spiral biasanya memperluas cakupan dan intensitas konflik. Konflik mungkin kemudian menyebar melampaui batas negara asal ke wilayah sekitarnya dan berubah dari konflik intrastasi intensitas rendah menjadi perang antar negara dengan intensitas tinggi. Terakhir, begitu konflik etnis pecah cenderung berlangsung lama. Di sifat konflik etnis yang mudah ditangani terutama berasal dari kemampuan kelompok etnis untuk beroperasi internasional dan mendapatkan dukungan dan simpati internasional. Artinya, begitu konflik etnis pecah, mereka cenderung cepat menjadi masalah internasional. Meskipun sebagian besar negara yang menghadapi konflik etnis akan menyangkal itu membutuhkan intervensi nasional
untuk mengelola atau mengatasinya. Ini biasanya menempatkan internasional komunitas dalam ikatan karena dua alasan. Seperti yang telah kita lihat di bab sebelumnya, di norma-norma internasional tidak mendorong intervensi internasional dalam urusan software negara bagian yang melarang keadaan luar biasa. Dan seperti yang akan kita lihat selanjutnya, bahkan ketika komunitas internasional dapat bertindak, rekam jejak internasional, intervensi nasional yang ditunjukkan untuk pengelolaan konflik etnis masih jauh dari yang baik. Darurat kemanusiaan yang kompleks. Ketika pemberontakan atau pemberontak etnis meletus, terutama jika para pemberontak membuat tuntutan pemisahan diri, kecenderungan alami pemerintah adalah untuk mendefinisikan konflik murni dalam istilah legalistik, yaitu sebagai masalah hukum dan ketertiban dan untuk ditangani pemberontak. Sebagai penjahat, kecenderungan di pihak pemerintah untuk menggunakan kekuatan melawan pemberontak meningkat jika pemberontak terhubung dengan baik di luar seperti atau mencari dukungan militer dari luar. Dalam menggunakan kekuatan yang luar biasa untuk melawan asuransi kelompok geng yang anggotanya biasanya bersembunyi di antara dan menarik dukungan dari sipil populasi penduduk. Pasukan keamanan negara sering menimbulkan kesusahan, penderitaan yang luar biasa pada orang-orang yang mendiami wilayah atau wilayah negara tempat pemberontakan sedang berlangsung. Jika pemberontak etnis terorganisir dengan baik dan cukup tersedia, mereka mungkin menanggapi operasi kontra pemberontakan pemerintah dengan menunjukkan mereka memiliki kecakapan militer. Mereka mungkin melakukan serangan spektakuler terhadap pasukan keamanan sebagai serta melancarkan serangan fisik terhadap penduduk sipil, terutama terhadap mereka yang melakukannya. Mereka anggap sebagai musuh utama mereka, karena biasanya musuh dalam konflik etnis melihat konflik sebagai permainan zero-sum. Pemberontak etnis lebih cenderung menganggap sipil orang-orang yang tergabung dalam kelompok musuh dapat dibuang. Karenanya, pemberontak sering disengaja menggunakan kebijakan yang merusak, seperti pembersihan etnis, pengusiran paksa, dan genosida. Keadaan darurat kemanusiaan yang kompleks yang dihasilkan oleh kekerasan etnis konflik biasanya membutuhkan usaha yang besar dari komunitas internasional untuk memberikan pertolongan, tempat perlindungan, dan perlindungan bagi warga sipil yang tidak bersenjata. Tugas itu tidak mudah, tapi juga mencakup 3 subset masalah yang sebagian besar adalah bantuan internasional dan lembaga rehabilitas harus berurusan dengan. Pertama, pergolakan etnis yang menyertai konflik biasanya memaksa orang untuk meninggalkan rumah mereka. Beberapa pindah ke tempat lain di dalam negara yang kondisinya lebih aman, sehingga mengubah diri menjadi internal pengungsi. Tetapi banyak yang melintasi batas negara untuk mengungsi negara lain, sehingga mengubah diri mereka menjadi pengungsi. Kondisi sebagian besar pengungsi dan biasanya miskin. Oleh karena itu, jika mereka tidak segera menerima makanan yang cukup, pakaian tempat berteduh, dan obat-obatan, sebagian besar berisiko mati. Sifat keras dari konflik etnis juga berarti bahwa lembaga bantuan kemanusiaan yang merawat pengungsi dan pengungsi harus melakukannya untuk waktu yang lama, yang bisa menjadi masalah.
Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.